Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Murbandini, guru IPS di SMP PGRI Depok 2 Tengah, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan direkam menjadi sebuah video untuk memenuhi ujian kinerja PPG Dajab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi, subbab A perubahan sosial budaya. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya berikutnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Biasa nih kita jumpa lagi ya di hari ini, hari Senin 19 Juli 2021, dimana esok hari kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Oke, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Ya, Pak. Febri, sehat Febri? Sehat, Pak. Oke, Fatan gimana? Fatan sehat? Sehat, Pak. Ya, Zahara, Zahara. Oke, semua sudah bisa on cam dan mengaktifkan suaranya ya. Ya, Pak. Alfiah, sehat Alfiah ya. Oke, Eva. Ya. Baik. Kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini ya. Tentunya dengan berdoa. Kita awali kegiatan yang baik ini dengan berdoa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, setiap kegiatan kita bernilai ibadah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan adab berdoa. Amin. Angkat kedua tanganmu untuk kepalamu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman yang mudah. Amin. Ya. Ada yang like. Dan cek dulu kehadiran. Bunga Cantika sudah hadir, Zahara, ada Alfiah, Syafatan, Febrian, Oke. dan Oke. ya, baik. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan, juga menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tidak perlu keluar rumah jikalau tidak ada kebutuhan yang mendesak ya. Selalu senantiasa menggunakan maskernya, kemudian juga jangan lupa untuk menjaga jarak ketika berada dengan atau berdekatan dengan orang lain. Nah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya tentang pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang. Materi kita hari ini adalah tentang perubahan sosial budaya. Ya. Oke. Disimak dulu untuk materinya, nanti ada beberapa yang bisa kalian beri pendapat. Bisa terlihat jelas ya? Coba. Tujuan pembelajarannya untuk materi hari ini, melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian perubahan sosial budaya dengan tepat. Dengan menyimak slide PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis 3 bentuk perubahan sosial budaya.
Melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat menampilkan hasil analisis perubahan sosial budaya masa pandemi COVID-19 dengan tepat. Nah, perhatikan gambar nih. Orang kan menampilkan gambar, kemudian silakan yang mau berkomentar atau berpendapat tentang gambar yang Pak Murban tampilkan. Ya, silakan. Siapa yang mau berpendapat? Oke, Febri, silakan Febri. Menurut saya, pendapat saya itu mulai dari gambar yang satu. Gambar yang satu itu terlihat seperti sebelum pandemi COVID ini. Terlihat masyarakat mengantri dengan padatnya dan tidak memikirkan kesehatan. Sedangkan yang gambar keempat kita bisa lihat masyarakat mulai menggunakan masker lebih berjauh-jauhan karena pandemi ini. Yang gambar kedua kita bisa lihat juga kita lebih sering di rumah, kita bisa belajar dari rumah juga. Oke. Lebih ke arah daring. Baik, bagus sekali ya pendapat dari Febri. Nah, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Tentang gambar yang sudah kalian simak, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gimana, Fatan? Silakan, Fatan. Ya, menurut saya gambar yang pertama itu antrean suatu orang yang ingin berangkat kerja atau beraktivitas pada pagi hari, ingin menaik kereta sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, gambar keempat ini setelah COVID-19 sudah mewabahi Indonesia gitu. Makanya jadinya orang-orang pada pakai masker kan. Kalau gambar yang kedua itu ada seorang anak sedang meeting Zoom bersama teman-temannya dan gurunya. Nah, mungkin sebelumnya mereka pada belajarnya di kelas, Pak, gitu. Menurut saya sih seperti itu pendapat saya. Oke, luar biasa ya. Bagus sekali pendapat dari Fatan ya dan Febri tadi ya tentang gambar tadi. Ya, jadi itu adalah beberapa pendapat yang disampaikan oleh temanmu ya tentang gambar, yaitu berupa terjadinya perubahan perilaku. Nah, ada lagi nih tentang gambar berikutnya. Apa yang terjadi dengan dua gambar ini? Ya, silakan yang mau berpendapat. Zahara. Ya. Silakan Zahara. Ya. Kalau rumah yang atas itu halamannya luas, rumahnya cuma satu. Kalau yang kedua itu lebih padat rumahnya dan halamannya kecil. Iya, bagus sekali ya pengamatan dan pendapat dari Zahara bahwa adanya perbedaan antara rumah yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya, apakah kalian pernah mengalami yang namanya perubahan? Kalau tadi kita lihat ya ada perubahan bentuk rumah, dari yang tadinya rumahnya satu lalu lama-lama menjadi banyak, atau adanya perubahan kebiasaan. Nah, apakah kalian pernah mengalami perubahan? Ya, pernah mengalami perubahan? Nah, kira-kira seperti apa tuh? Apa yang terjadi? Apa yang dimaksud dengan perubahan? Fatan atau Alfiah? Siapa nih yang mau berpendapat tentang perubahan? Alfiah aja, Pak. Saya kan tadi udah. Ya, oke Alfiah nih tanpa korban. Lalu, oh iya Alfiah nih udah angkat tangan dia, unmute ya. Iya Pak, menurut saya itu perubahan kita dari dilahirkan itu kita badan itu kecil dari bayi ke balita, habis itu jadi remaja, jadi anak-anak, jadi remaja, lalu dewasa sampai tua gitu Pak. Oke, itu adalah perubahan yang terjadi pada diri kita ya. Betul Iya, sekali. Pak. Baik, terima kasih Alfiah. Oke, nah menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, perubahan itu salah katanya adalah ubah. Artinya adanya hal atau keadaan yang berubah. Adanya peralihan, adanya pertukaran dari, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh
Alfiah ya, perubahan dari masa anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian nanti di masa tua. Oke, itu adalah pengertian dari perubahan. Kemudian kita akan bahas tentang perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Menurut Profesor Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Ini menurut seorang pakar sosiologi, ya, perubahan sosial itu yang terjadi pada apa? Lembaga kemasyarakatan. Di mana? Ya di masyarakat itu, dan berpengaruh terhadap sistem sosialnya. Nah, misalnya apa? Nah, contohnya nih. Contohnya perubahan pada perilaku, nilai, norma, peran perempuan dan laki-laki. Ada yang pernah lihat ya, perubahan perilaku remaja tuh adanya perbedaan sekolah, perbedaan keinginan, perbedaan pendapat ataupun lainnya. Nah, ini menjadi sebuah perselisihan. Kemudian ada juga perbedaan peran. Perempuan dahulu di rumah saja, tapi kini sudah mulai aktif dalam hal membantu perekonomian keluarga. Selanjutnya perubahan sosial budaya, kita bahas tentang perubahan budaya. Menurut Kunchoro-Ningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Nah, ini contohnya nih. Bagaimana pendapatmu menurut siapa nih yang lihat di sini? Ada yang mau berpendapat nih tentang apa sih perubahan budaya nih? Ada gambar-gambarnya nih, kira-kira apa yang terjadi? Ya, Pep, silakan Pepi. Menurut saya itu kan kalau dari gambar, dari yang paling pertama itu dulu pas lagi masih zamannya tidak ada gadget-gadget seperti sekarang kayak handphone, tablet, iPad or something. Dulu kita mainnya kelereng, lebih ke mainan yang tradisional. Nah, yang gambar kedua itu kita membajaknya dulu pakai kerbau, sekarang bisa pakai traktor. Ya lebih praktis karena ada perubahannya teknologi, berkembangnya teknologi itu lebih mudah sekarang. Dulu juga handphonenya kameranya nggak ada, terus susah untuk mencari jaringan juga. Sekarang ada HP yang lebih canggih, yang kameranya lebih bagus, kita bisa berkomunikasi lewat handphone. Terus sekarang juga bisa fit call kayak seperti sekarang. Gitu, Pak. Oke, betul sekali ya. Jadi menurut Febri itu banyak perubahan yang terjadi ya, perubahan budaya contohnya nih. Yang paling jelas terasa kan sekarang, dulu handphone digunakan hanya untuk berkomunikasi, tapi sekarang sudah berubah fungsi. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan handphone. Sehingga istilahnya pun sekarang sudah berubah. Kita menyebutnya lagi bukan hanya sebagai handphone, tapi juga sebagai smartphone. Karena banyak ya yang bisa dilakukan, termasuk kegiatan yang dilakukan sampai dengan saat ini. Perubahan sosial budaya itu adalah perubahan situasi di dalam masyarakat secara bertahap. Akibat adanya kita ada sesuaian unsur-unsur sosial maupun budaya, sehingga muncul tata kehidupan yang baru. Nah, ini termasuk perubahan sosial budaya nih. Tadi contoh tadi ya, seorang wanita yang menjadi pengemudi ojek online, kemudian ada lagi penggunaan smartphone, penggunaan gadget, dulu masih main kelereng dan sejenisnya, termasuk perubahan sosial budaya. Kemudian perubahan sosial budaya memberi dampak positif dan negatif, ada banyak dampaknya. Ya. Terakhir, kita harus bisa mengembangkan, lestarikan perubahan yang mengarah ke hal yang positif. Juga waspada terhadap perubahan yang negatif. Selanjutnya, simak ini ada bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ada 3 bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan pengaruh, dan yang ketiga berdasarkan perencanaannya. Berdasarkan waktu itu ada evolusi dan revolusi. Berdasarkan pengaruhnya ada pengaruh besar dan kecil. Kemudian perencanaan, direncanakan dan tidak direncanakan. Ini perubahan cepat atau revolusi, kemudian perubahan lambat atau evolusi. Nah, ini berdasarkan apa nih tadi?
perubahan berdasarkan apa? Ada yang tahu? Berdasarkan apa? Waktu. Waktu, tuh. Jadi yang perubahannya lambat itu disebut evolution atau evolusi. Yang perubahannya cepat, revolution. Misalnya apa nih? Contohnya perubahan lambat adalah perubahan kebudayaan manusia. Dari masa dahulu belum mengenal tulisan atau praaksara sampai dengan sekarang. Kemudian yang perubahan cepat adalah tentang industri, baik itu di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi maupun teknologi. Di perubahan besar ada big change. Big change itu apa perubahan besar nih? Di industri tadi salah satu contohnya. Perubahan kecilnya tentang mode berpakaian, tentang gaya rambut. Tatan termasuk gaya rambut yang sekarang nih. Pasti gaya rambut yang ada saat ini di masa SMK awal adalah ya salah satunya yang seperti Fatan. Model apa nih Fatan nih? Nggak tahu Pak, ayah saya yang cukurin. Botak ya. Mm-mm. Jadi bahkan di beberapa SMK juga, apalagi yang dia di bawah binaan dari Angkatan Laut, Angkatan Darat ataupun Udara, itu sekolah-sekolah menengah kejuruannya mewajibkan siswanya untuk meminimalkan rambut yang ada, gitu, alias botak biasanya. Kalau yang untuk perempuannya biasanya tidak diperkenankan berambut panjang. Meskipun dia menggunakan jilbab ya, dia disarankan seperti itu. Itu adalah salah satu perubahan-perubahan. Kemudian ada lagi perubahan yang direncanakan atau plan change. Kemudian ada juga perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan ini contohnya apa nih? Jalan tol, Pak. Ya, pembangunan jalan tol. Bagaimana, ada di daerahmu ada perubahan atau pembangunan jalan? Oh, udah lama sih, Pak. Udah lama ya, udah ada ya. Oke, kemudian yang tidak direncanakan nih, misalnya apa nih? Bencana alam dan perang. Bencana alam, perang nih, banjir, ataupun ada juga gempa bumi, earthquake, ataupun gelombang tsunami. Nah, itu salah satu contoh dari perubahan yang tidak direncanakan. Oke, saatnya quiz. Siap untuk quiz ya? Ya. Jangan lupa untuk mencatat jawaban betulnya. Nah, kelihatan? Ini adalah istilah-istilah yang terkait dengan materi kita perubahan sosial budaya. Bisa bentuk-bentuknya, bisa tokohnya. Ya. Silakan dicari, kemudian angkat tangannya. Pengurus akan Saya, Pak. mencatat. Saya Pak. Belum mulai. Oh, belum mulai. Sudah mulai panas nih. Ayo dicari. Jadi setiap pengurusan berkata sip, baru angkat tangan. Apa yang paling cepat, baru pengurusan beri kesempatan menjawab. Begitu seterusnya ya. Jadi ada Bunga, ada Febri, ada Zahara. Silakan dicari secepatnya. Ada Alfia, ada Syafata. Siap? Oke. Terus dimulai dari sekarang. Sip. Saya Pak. Oke, Fatan. Iya. I5 sampai Y5. Berapa? I5 sampai Y5. Sampai. Oke, apa nih? Perubahan yang tidak direncanakan. Oke. Selanjutnya. Siap? Kalian boleh angkat tangan setelah pengurusan berkata sip. Oke, Zahra lebih cepat. Febri kurang cepat, 0,17 detik. Ya Allah. Ya, Zahra. I11 sampai O11. Apa? I11 sampai mana nih? Sampai
Oh, 11. Oh, 11. Oke. Bagus. Apa tuh evolusi ya? Evolusi apa Zara? Masih ingat? Evolusi itu masa lampau. Ya, perubahan yang lambat ya. Oke. Zahara. Selanjutnya, sip. Wah, Fabian udah siap-siap. Silakan Fabian. Patan masih nyari apa nih Patan? Apa Pak? Fabian. 8Y sampai 14Y. 8Y sampai 14Y. 8Y sampai 14Y. Apa tuh? Planet. Planet. Rencanakan. Oke, perubahan yang direncanakan. Masih. Selanjutnya, sip. Saya Pak. Wah, Patan boy lah. Semangat banget. Ayo Patan. L3 sampai T3. L3 sampai T3, unplanned change. Oke. Apa tuh unplanned change? Patan. Mana Unplanned. Pak? Oh, Unplanned. yang apa ya? Unplanned itu Kalau yang plan, tidak direncanakan bukan sih Pak? iya, betul. Yang tidak direncanakan. Selanjutnya, sip. Ayo, siapa lagi? Ya. Saya Pak, ya Allah. Febri, silakan. Alfia kurang cepat. 14. Habis ini Alfia. 14G. 14G. Sampai 14 T. Oke. Stelo Sumarjan. Siapa dia? Pep. Ya, lanjut. Sip. Yang udah dapat siapa lagi angkat tangan? Masih banyak nih. Oh, Febri udah dapat lagi. Saya udah cepet banget. Iyalah. Mana? 9L. 9L. Sampai 9P. Besar. Oke, perubahan besar. Febrian. Ya, lanjut. Siapa lagi yang udah dapat? Saya Pak. Oke, Bunga. Silakan Bunga. Saya dulu Pak. 9F Pak. 9. Pi. 9Pi. 9 apa? Pi. 9I. Pi Pak. Oh, V. Nih sebelahnya. Di Bapak sini Papa. Oh, ini ya. Ya. Terus? Untuk Pak. Menurun. Oke, perubahan kecil. Oke. Lanjut. Sip. Oke. Oke, cepet Febri nih. Zahara dikit lagi. Apa, Feb? 15P 15P sampai 15V. Change. Sampai change ya, sampai Oke. Iya, Iya benar, kurang nih. Sampai 15. Iya, Oke. Nih. Big change. Oke, big change. Perubahan besar. Ya, siapa lagi? Sip. Oke, Zahra. Silakan Zahra. Mana? Patan udah dapat? Alfia? Bunga? 5 menit lagi. Ayo. Ini sebelah sini masih kosong nih. Masih ada berarti nih. Ingat bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan besar, perubahan kecil. Zara, bisa bersuara? Apa tadi Zara? Bisa. Apa? 5G. G? Sampai 12G. G berapa? Oh iya. Diambil. Evolusi. Zahara, oke. Alfia, ayo Alfia. Oke, Alfia. Lambat. Mana? Yang 7I, Pak. 7I.
Kue Sampai Ningrat, Pak. Sampai Kuncoro Ningrat. 7X. Oke. Ya. Satu menit lagi. Febri, udah dapat lagi Febri? Udah dong. Mana? Ya, ayo Patan. 3D, 3D sampai 14D. Direncanakan. Oke. 1 menit lagi. Ini. Ada revolusi, evolusi, kuncor ningrat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Luar biasa nih. Jawab semua nih sebetulnya. Mantap. Result hasilnya. Bunga 1, Febrian 5, Zahara 2, Alfia 1, Patan 2. Oke, tepuk tangan untuk Febrian. Oke, untuk yang mendapatkan paling banyak nanti pengorban beri nilai tambahan dan berikutnya ya sampai ke yang terakhir akan ada nilai tambahan. Oke, baik. Selanjutnya itu tadi tentang kuis. Kita kembali ke pembahasan kita. Nah, ini lembar kerjanya. Silakan dikerjakan untuk kemudian dipresentasikan ya. Apa hasilnya dari jawaban yang sudah kalian cari. Ya. Silakan. Oh, saya Ya, mau Langsung jawab nih, Pak. Ya. Saya nomor 3 deh, Pak. Oh, saya nomor 1, Febrian Pak. nomor 3. Pak. Saya nomor 1, Pak. Nomor 1 Saya siapa? nomor 2, Pak. Pak, saya nomor 1, Pak. Saya nomor Bunga 2, nomor berapa? Pak. Saya nomor 1, Pak. Saya. Ya, Patan 1. Pak, saya Bunga? nomor 2, Pak. Nomor Nomor 2. 3. Febrian. Oke, Saya. yang lain nanti kita Oke. masih punya kesimpulan ya. Ada untuk yang lain Zahara, Alfia nanti beri kesempatan. Silakan, Patan. Jawabanmu Nomor 1. tentang nomor 1, silakan. Menurut pendapat saya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu mencakup dalam hal-hal atau kehidupan yang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Misalnya contoh, kehidupan zaman dahulu disebut tradisional, kehidupan Ya. sekarang disebut zaman modern. Nah, semua manusia itu bisa dilakukan, baik gender mau perempuan atau laki-laki, itu semua sudah bisa dilakukan. Oke, luar biasa ya, Patan ya. Dapat yang hebat. Berikan aplaus buat Patan untuk nomor 1. Untuk nomor 2 silakan. Siapa tadi nomor 2? Saya, Pak. Bunga, silakan Bunga. Yang 1, dinamika penduduk. 2, adanya penemuan baru yang berkembang. 3, terjadinya konflik dan pembentukan revolusi. Oke. Nomor 1 adanya perubahan dinamika penduduk ya. Di sekitarmu ada Oke, nomor perubahan 3. dari keadaan penduduknya ya. Mulai dari lingkungan keluarga, RT sampai RW, bahkan kelurahan. Kemudian ada lagi apa tadi yang kedua contohnya? Tiga bentuknya. Ya. Untuk soal nomor 3 silakan. Siapa nih? Febri ya. Silakan Pendapat Febri. saya, oke. Pendapat saya mengenai perubahan sosial budaya pada masa pandemi ini lebih tepatnya kita lebih sering di rumah dibandingkan keluar rumah, dan kita juga lebih memperhatikan seperti 3S, selalu menggunakan masker, cuci tangan dan lainnya, dan kita harus juga lebih berjauh-jauhan. Sekarang juga kita berinteraksi dengan tetangga juga melakukan dengan virtual, dengan fit call seperti tadi, seperti itu. Ya. Luar biasa ya pendapatnya dari Febrian tentang perubahan sosial budaya pada masa pandemi. Jadi ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi terutama di masa pandemi ini. Oke. Nah, kita tiba di
Bagian akhir ini pendapat kembali, Pak Uran ingin tahu tentang perubahan sosial budaya yang sudah kita bahas, bahwa banyak sekali perubahan terjadi. Dari gambar ini silakan yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini mengenai perubahan sosial budaya dan apa yang terjadi selama perubahan masa pandemi seperti ini. Silakan, ada yang mau berpendapat dari 3 gambar ini? Silakan yang belum. Saya pengen menjawab nomor 2 itu Pak, yang orang di dalam kereta Pak. Oke, Alfia, silakan berpendapat. Alfia, bagaimana nih tentang gambar yang mana, Alfia? Yang nomor 2 Pak, yang di dalam kereta Pak. Iya, silakan sampaikan pendapatmu. Kan di berjaga jarak dan memakai masker. Jadi ada beberapa orang yang di dalam kereta itu memakai masker dan duduknya juga berjaga jarak Pak. Karena Ya. sedang masa pandemi COVID-19 Pak. Oke, terima kasih ya, luar biasa Alfia ya pendapatnya bahwa saat ini kita sudah mengalami perubahan sosial yang sangat jelas ya, minimal dari kebiasaan masyarakat pada saat berkendara atau menggunakan kendaraan umum. Ini dalam contoh gambar tadi Alfia sampaikan di dalam kereta api. Nah, kita sudah mulai menjaga jarak satu dengan yang lain, kemudian menggunakan masker untuk senantiasa menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Ya, jadi itu salah satu contoh perubahan sosial di masa pandemi. Kemudian gambar lainnya, silakan. Yang nomor 1 Pak. Ya, boleh. Kemudian, Zahra juga udah siap nih. Zahra, silakan, Febrian. Nomor 1 itu dikarenakan pandemi COVID, kita lebih belajarnya daring atau dari rumah. Karena kalau kita sekolah offline, kita bisa menyebabkan penularan pandemi COVID-19 ini secara lebih besar gitu Pak. Jadi kita belajar di rumah agar penyebarannya berkurang. Oke, baik. Luar biasa ya. Jadi dengan adanya pandemi ini kita mulai membatasi interaksi secara langsung ya. Iya Pak. Ya. Jadi pun dalam kegiatan belajar ya lebih ke arah daring atau dalam jaringan menggunakan video call atau dengan internet atau dengan secara online. Nah, jadi interaksinya berjauhan ya. Oke, luar biasa. Terakhir, Zahra, silakan. Yang gambar ketiga itu pekerja yang nggak bisa kerja di rumah, jadi dia langsung tetap di lapang tapi tetap Oke, ya. Untuk beberapa pekerjaan yang sifatnya tetap harus dilakukan meskipun di masa pandemi seperti ini. Nah, tadi Zahra juga sudah menyampaikan bahwa oh iya, kita tetap menjaga protokol kesehatannya, menggunakan masker, menjaga jarak, tapi tetap dalam melaksanakan tugas sehingga semua bisa jalan sebagaimana mestinya ya, meskipun di masa pandemi seperti ini. Baik. Demikian materi kita hari ini ya, untuk perubahan sosial budaya, bahwa perubahan sosial budaya itu bisa terjadi pada masyarakat, terutama di masa pandemi seperti ini. Banyak hal yang tadi kalian sudah berikan pendapat, berikan contoh tentang kebiasaannya, tentang penggunaan atribut atau dalam hal ini adalah masker. Nah, itu salah satu hal yang kita alami gitu. Dan kita tetap berharap serta berdoa bahwa masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa sekolah normal seperti biasa, bisa berinteraksi dengan normal seperti biasa. Ya, baik. Kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah dengan berdoa. Lakukan adab berdoa. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dan tutup kegiatan hari ini dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.